Regulasi perbankan di Indonesia dilakukan lewat penetapan Undang-Undang tentang Perbankan, bertujuan untuk melindungi industri perbankan dalam menghadapi resiko, yang pada akhirnya juga berarti melindungi nasabah dan perekonomian dari kegagalan proses dan prosedur yang dapat berdampak pada sistem keuangan secara keseluruhan. Undang-undang tentang perbankan itu terdapat beberapa. Yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998. Yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2004. Pertimbangan yang dilakukan untuk regulasi bagi perbankan. Yang pertama, rasio hutang dengan modal. Yang kedua, modal. Yang ketiga, insolvensi. Yang keempat, peranan bank sentral sebagai lender of the last resort. Yang kelima, stabilitas keuangan. Yang keenam, stabilitas moneter. Yang ketujuh, liberalisasi keuangan internasional. Dan yang terakhir yaitu persaingan antar bank dan inovasi produk keuangan. Tugas pokok dari Bank Indonesia yaitu yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Kewenangan yang mengatur Bank Indonesia yaitu pertama, kewenangan memberikan izin. Yang kedua, kewenangan mengatur. Yang ketiga, kewenangan mengawasi. Yang keempat, kewenangan mengenakan sanksi. Lalu ada dua pendekatan dalam sistem pengawasan Bank Indonesia. Yang pertama, pengawasan berdasarkan kepatuhan, dan yang kedua, pengawasan berdasarkan risiko. Pemateri yang kedua akan disampaikan oleh Dena Amelia. Kepadanya, kami persilahkan. Korporate kontrol dalam perbankan. Bank sebagai lembaga yang berfungsi menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana, sering dituntut untuk selalu berhati-hati dalam mengelola dana tersebut. Tuntutan tersebut tidak lepas dari kepentingan pemilik dana atau deposan yang harus dilindungi, walaupun kita ketahui bahwa dana deposan di Indonesia dijamin oleh Bank Indonesia. Namun, perlindungan tersebut masih bersifat terbatas. Di pihak lain, pihak bank yang menempatkan dana pada pihak yang membutuhkan juga berkepentingan untuk memperoleh pendapatan sedapat mungkin terhindar dari risiko tidak kembalinya dana yang ditanamkan. Oleh karena itu, tindakan yang hati-hati terhadap pengelolaan dana, baik terhadap nasabah, pemilik bank, maupun dana yang telah ditempatkan menjadi tuntutan yang mutlak dalam dunia perbankan. Perlindungan terhadap dana nasabah dan pemeliharaan aset atau modal pemilik bank sangat tergantung kemampuan manajemen bank dalam mengelola dana tersebut. Idealnya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, sebuah bank akan selamat dari kemungkinan risiko terburuk, yaitu likuidasi. Tugas manajemen bank tidak hanya itu, namun yang utama adalah meningkatkan nilai kekayaan pemilik. Tentu saja tugas yang ketiga ini akan tercapai kalau kedua tugas sebelumnya dapat dilakukan. Untuk itu, agar amanat dijalankan perlu adanya kontrol. Korporate kontrol menyangkut siapa yang mengontrol, siapa yang dikontrol, dan bagaimana mekanisme kontrol tersebut. Persoalan ini bersentuhan dengan siapa pemiliknya, siapa yang bertindak selaku pembuat keputusan manajemen, dan siapa penanggung risiko. Bisa jadi seorang pemilik bank langsung bertindak sebagai pembuat keputusan strategis di bidang manajemen yang sekaligus menanggung risiko atas keputusan tersebut. Namun pada era sekarang sangat kecil kemungkinan pemilik langsung bertindak sendiri tanpa melibatkan para profesional. Para pemilik bank umumnya akan menyerahkan amanat kepada pihak manajemen untuk mengelola bank.
Penyerahan amanat kepada pihak manajemen untuk mengelola bank tentu ditentukan melalui rapat umum memegang saham. Dalam RUPS, pemegang saham bisa yang mayoritas akan menentukan struktur manajemen. Adapun proses menentukan struktur manajemen bank sangat hati-hati, sebab penentuan orang-orang kepercayaan di samping dalam kendali pemilik juga dalam kendali otoritas moneter atau Bank Indonesia. Pemilik menentukan dan mengajukan kepada Bank Indonesia. Bank Indonesia akan melakukan uji kemampuan dan kepantasan terhadap orang-orang kepercayaan pemilik bank. Dalam artian, para profesional tidak hanya sekedar menjalankan amanat pemilik untuk memaksimumkan kekayaannya, tetapi juga mereka punya kepentingan untuk memperkaya, mempertahankan jabatan, dan meningkatkan nilai. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Tutup Terbuka. Kepadanya kami persilahkan. Sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Mengenai bagaimana sistem perbankan di Indonesia, ini mencakup permasalahan diantaranya yang pertama, asas, fungsi, dan tujuan perbankan. Yang kedua, jenis-jenis dan usaha perbankan. Yang ketiga, perizinan pemilikan dan bentuk-bentuk hukum, serta yang keempat, persyaratan dan prosedur pendirian bank. Adapun asas, fungsi, dan tujuan perbankan. Perbankan di Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Adapun tujuan perbankan di Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, fungsi bank di Indonesia adalah sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis dan usaha bank. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bab 3 Pasal 5 tentang perbankan, jenis bank terdiri dari dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Bab 3 Pasal 6, usaha bank umum meliputi yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan utang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Yang kelima, memindahkan uang. Yang keenam, menempatkan dana pada peminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel untuk cek atau saran lain. Kegiatan usaha bank umum berdasarkan prinsip syariah meliputi yang pertama, melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi antara lain giro berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip wadiah dan mudorobah, deposito berjangka berdasarkan prinsip mudorobah. Yang kedua, menyalurkan dana melalui prinsip jual beli berdasarkan akad meliputi murobahah, istisna, salam, prinsip bagi hasil berdasarkan akad mudorobah dan musyarakah, prinsip sewa menyewa berdasarkan akad ijaroh dan ijaroh muntahiyah bitamlik, serta prinsip pinjam meminjam dengan menggunakan akad qard. Yang ketiga, melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain wakalah, hawalah, kafalah, dan rohn. Selanjutnya, perizinan pemilikan. Pasal 16 ayat 2, untuk memperoleh izin usaha bank umum, dana bank dan bank perkreditan rakyat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang yang pertama, susunan organisasi kepengurusan, yang kedua, permodalan, yang ketiga, kepemilikan, yang keempat, keahlian di bidang perbankan, dan yang kelima, kelayakan rencana kerja.
Selanjutnya, persyaratan dan prosedur pendirian bank. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa bank hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan izin direksi Bank Indonesia. Yang kedua, bank hanya dapat didirikan oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia, atau WNI atau Badan Hukum Indonesia dengan WNA dan atau Badan Hukum Asing secara kemitraan. Mungkin cukup sekian dari